Selamat sore Pak, kami dari PER 21 ingin mempresentasikan hasil dari praktikum UAS kami, di mana saya bernama Gracia Purba dengan NIM 12S22040. Dan saya dari CCH dengan NIM 12S22020. Jadi untuk tugas kali ini tentang Maven. Di mana pada sesi ini kami diminta menyelesaikan sebuah persoalan untuk menguji pengetahuan serta keterampilan untuk menerapkan berbagai konsep yang telah dipelajari. Jadi di DAL ini mahasiswa hidup bersama dalam lingkungan asrama. Jadi penempatan mahasiswa memperhatikan jenis kelamin mahasiswa pria dengan male dan dapat ditempatkan di asrama pria. Lalu itu ada penempatan mahasiswa di asrama tidak boleh melalui kapasitas. Dengan demikian, kenyamanan penghuni asrama dapat dijaga. Yang ketiga, ada seorang mahasiswa student yang dapat diidentifikasi dengan atribut nomor induk mahasiswa, ID, nama, entrance year, dan jenis kelamin atau gender. Dijamin melalui nomor induk mahasiswa dengan ID. Dengan sebuah asrama dapat diidentifikasikan dengan atribut nama, kapasitas, jenis kelamin, dan eh, nama eh, nama asramanya. Lalu pada core database ini itu untuk menstimulasikan studi kasus di atas dalam sebuah solusi sederhana berbasis Java dengan mengimplementasikan konsep 00 dan ORM berbasis GPI. Seluruh data yang diintegrasikan dalam simulator akan disimpan pada H2 database. Sebuah Maven base repository juga telah disediakan pada code kali ini dengan initial project setting pada POM XML, initial database mapping, driver class pada PBO F01F. Lalu pada T01 ini eh, dengan memperhatikan studi kasus yang telah dijabarkan, gambarkan struktur basis data yang sesuai dan relevan, gambarkan dalam sebuah diagram physical data model atau PDM, presentasikan desain Anda. Jadi pada tugas 1 kita disuruh membuat PDM tentang Dormi, lalu selanjutnya itu membuat entity definition dengan merujuk pada basis data yang telah disusun, dan kita disuruh mengembangkan entity class yang representatif. Jadi diperbolehkan untuk mendefinisikan mapping pada entity class annotation atau pada percentage XML, dan pada presentasi buktikan kesesuaian pada struktur basis data dan entity classnya. Lalu pada tugas 3, eh, untuk pengguna std in, std out, interaksi dilakukan dengan membaca perintah yang diberikan pengguna, baris per baris, simulator memberikan respon sesuai dengan perintah yang diberikan. Lalu tugas ini untuk mengembangkan sebuah fitur yang menampilkan seluruh data asrama dan mahasiswa. Jadi kita membuat kelas dorm dan student untuk kelas pada test case F01 ini. Lalu kita akan menampilkan semua data asrama berurutan naik ascending berdasarkan nama dari asrama untuk setiap asrama, kemudian ditampilkan nama-nama penghuni diurutkan menaik dengan ascending berdasarkan nama dari mahasiswa dengan keluaran sebagai berikut. Lalu ada tugas 4-nya untuk mengembangkan sebuah fitur untuk menambahkan data mahasiswa student ke dalam simulator. Dan tugas itu untuk register a dorm untuk menambahkan data asrama ke dalam simulator. Berikut adalah keluaran yang apapun ke SDD. Lalu T05, tugas 5, itu untuk mengembangkan fitur menempatkan seorang mahasiswa ke dalam sebuah asrama, dan kita harus memperhatikan kapasitas dari asrama. Lalu berikut adalah inputan dan output yang telah disediakan. Lalu lanjut ke sebelum kita
membuat kelasnya, kita harus memperhatikan percentage XML-nya, di mana kita disuruh untuk menambahkan kelas dari kelas PBO F01 model dorm dan kelas PBO F01 model student. Ini diambil dari kelas studentnya. Lalu ada POM XML, di mana inilah semua yang konekkannya ke sebuah Maven database. Lanjut ke model kelas dorm yang dilanjutkan oleh peer saya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan kelas si dormnya ini sendiri. Jadi di sini kita pertama mendeklarasikan paket kelas eh, yang berada dalam paket PBOF01 model, kemudian kita mengimpor beberapa kelas dari Java dan GPA-nya, list dan set dari Java Collection Framework, dan berbagai anotasi dari Java Persistence yang digunakan untuk mendefinisikan entitas GPA. Kemudian di baris 6-8 kita mendeklarasikan kelas dorm sebagai entitas GPA yang akan dipetakan ke tabel database bernama dorms. Kelas ini juga generik dengan parameter assigning. Kemudian di baris 10-14 kita mendefinisikan tiga atribut yaitu dorm name, capacity, dan gender. Anotasi ID pada dorm name menandakan bahwa ini adalah primary key. Anotasi kolom menentukan nama kolom di table dan properti kolom tidak boleh null dan panjang maksimal 255 karakter. Kemudian untuk line 16-18 kita mendefinisikan relasi one to many antara dorm dan assigning menggunakan set assigning one to many menunjukkan bahwa satu dorm dapat memiliki banyak entitas assigning. Join table digunakan untuk menentukan tabel perantara assigning dengan join columns yang menunjukkan dorm name dari kedua table. Namun di sini ada kesalahan yang kami dapatkan, yaitu target entity-nya ini seharusnya menunjuk ke kelas assigning bukan dorm. Kemudian baris 20-21 mengkonstruktor default yang tidak melakukan apa-apa dibutuhkan oleh GPA. Kemudian di baris 23-27 konstruktor yang menerima dorm name, capacity, dan gender sebagai parameter dan menginisialisasi atribut kelas dengan nilai-nilai tersebut. Kemudian di baris 29-34 konstruktor yang sama dengan sebelumnya tetapi dia juga menerima set assigning untuk menginisialisasi atribut assigning. Kemudian di baris 36-38 jetter untuk atribut dorm name. Kemudian baris 40-42 setter untuk atribut dorm name. Kemudian baris 44-46 eh, getter untuk atribut capacity. Kemudian baris 48-50 itu adalah setter untuk atribut capacity. Kemudian baris 52-54 getter untuk atribut gender. Baris 56-58 setter untuk atribut gender. Kemudian baris 60-62 itu getter untuk atribut assigning. Kemudian di baris 64-66 setter untuk atribut assigning. Kemudian baris 68-37 kami mengoverride metode string to string untuk menghasilkan representasi string dari objek dorm. Jadi kesimpulannya kode ini tuh mendefinisikan entitas GPA dorm yang memodelkan data dormitory dalam sebuah tabel database dengan relasi one to many ke entitas assigning. Kemudian masuk ke kelas student. Jadi kelas ini juga berada dalam paket PBO F01 model, kemudian mengimport beberapa kelas dari Java dan GPA, set dari Java Collection Framework, dan berbagai anotasi dari Java Persistence yang digunakan untuk mendefinisikan entitas GPA. Kemudian kita mendeklarasikan kelas student sebagai entitas GPA yang akan dipetakan ke tabel database bernama students. Kemudian kelas ini juga generik dengan parameter assigning. Kemudian di baris 11-17 mendefinisikan 4 atribut, yaitu student ID, student name, entrance year, dan gender. Anotasi ID pada student ID menandakan bahwa ini adalah primary key. Jadi anotasi kolom menunjukkan nama kolom di table dan properti kolom. Jadi ini itu tidak boleh null dan
panjang maksimalnya itu adalah 255 karakter sama seperti yang tadi. Kemudian di baris 19 sampai 21 kita mendefinisikan relasi one to many antara student dan assigning menggunakan set assigning. Jadi one to many ini menunjukkan bahwa satu student dapat memiliki banyak entitas assigning. Join table digunakan untuk menentukan tabel perantara assigning dengan join columns yang menunjukkan student name dari tabel students dan dorm name dari tabel dorms. Namun ada kesalahan juga di sini yaitu target entity-nya harus menunjuk ke kelas assigning bukan ke student. Kemudian baris 23 sampai 25 konstruktor default yang tidak melakukan apa-apa dibutuhkan oleh GPA. Kemudian baris 27 sampai 33 konstruktor yang menerima student ID, student name, entrance year, dan gender sebagai parameter dan menginisialisasi atribut kelas dengan nilai tersebut. Kemudian di baris 35 sampai baris ke 88 ke 81 kemudian ada getter dan setter untuk atribut. Kemudian baris 83 sampai 86 kita mengoverride metode toString untuk menghasilkan representasi string dari objek student. Kemudian baris 88 sampai 92 metode setDorm yang belum diimplementasikan. Jadi kesimpulannya kode ini tuh mendefinisikan entitas GPA student yang memodelkan data mahasiswa dalam sebuah tabel database dengan relasi one to many entitas assigning. Ada beberapa kesalahan dalam code, jadi seperti target entity-nya itu yang tidak sesuai. Baiklah, sekarang saya silakan lanjut, Selanjutnya, Per. selanjutnya ada app Java di mana app Java ini sebuah program Java yang menggunakan Java Present Tense API atau JPA untuk berinteraksi dengan basis data. Program ini berada dalam package PBO F01 dan memiliki tujuan untuk menampilkan semua data asrama dan mahasiswa yang ada di dalam basis data. Di mana bagian bagian baris 8 sampai baris 17 itu mendefinisikan package yang merupakan beberapa kelas yang diperlukan dari GPA, yaitu ada kelas Entity Manager Factory, Percentage, dan Type Query. Lalu dengan import model dorm dan import model student. Lalu kita akan mendeklarasikan sebuah flavor static entity factory manager dan flavor static entity manager di mana ini untuk mengelola koneksi dalam dan operasi terhadap basis data. Lalu kita buat fungsi main-nya itu untuk membuat entity manager factory berdasarkan konfigurasi yang didefinisikan dalam percentage XML dengan unit percentage bernama dormi underscore PU. Lalu ada factory create entity manager ini untuk membuat entity manager untuk mengelola operasi pada basis data. Lalu kita memanggil metodenya dengan display all dorm dan display all student. Ini untuk menampilkan semua asrama dan mahasiswa. Lalu kita buat entity-nya setelah operasi selesai dengan hello guys. Lalu pada metode display all dorm ini Java private string GPL seleksi from dorm C order by C name ini itu untuk membuat query GPL untuk memilih semua entitas dorm dan mengurutkan berdasarkan namanya. Lalu kita menjalankan query dan menyimpan hasilnya dengan list dorm sama dengan entity create query GPL dorm class. Lalu kita mencetak setiap dormnya yang ditemukan dengan sistem outline display all dorm. Lalu kita buat metode display all student di mana string ini membuat query GPKL untuk memilih semua entitas student dan mengurutkannya berdasarkan ID-nya. Lalu kita menjalankan query-nya dengan list student, mencetak setiap student yang ditemukan. Lalu kita membuat loopingan dalam sebuah kedua
tampaknya di sini tidak diperlukan dan mencetak setiap student lagi dan mungkin ada kesalahan saat redundansinya. Lalu em, selanjutnya itu ada percentage XML. Pada code F Java ini kami tidak dapat menyelesaikannya dikarenakan tidak cukup waktu dan ada kendala dalam peng- menjalankan M01, T01 ini. Lalu dalam persentase XML ini untuk mengatur unit persentase dan MPU dan MPU ini untuk menggunakan basis data H2 dengan entitas dorm dan student dengan Eclipse Link digunakan sebagai provider GPA dan beberapa properti diatur untuk menangani skema basis data dan login. Jadi konfigurasi ini memungkinkan aplikasi untuk mengelola entitas dalam basis H2. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang PDM-nya. Jadi, hubungan antara table students dan dorms ini, table students-nya ini menyimpan informasi tentang setiap mahasiswa, termasuk nomor induk mahasiswanya, kemudian NIM-nya, tahun masuk, terus jenis kelamin dan nama asrama. Kemudian untuk table dorms ini kita menyimpan informasi tentang setiap asrama, termasuk nama asrama, kapasitas penghuni asramanya, dan jenis kelamin dan penghuni gender. Jadi foreign key pada dorm name pada students mengacu ke NIM pada dorms. Jadi setiap mahasiswa dapat ditempatkan di satu asrama yang spesifik yang diidentifikasi dengan dorm name. Kemudian kolom dorm name pada tabel students adalah foreign key yang mengacu ke kolom name pada tabel dorms. Kemudian eh, kemudian eh, Kemudian foreign key constraint-nya dari kolom dorm name dalam table students ini berfungsi sebagai foreign key yang mengacu pada kolom name dalam table dorms. Ini memastikan bahwa setiap mahasiswa ditempatkan di eh, asrama yang valid. Kemudian constraint-nya integer ini juga menjaga referensial integritas, memastikan bahwa eh, nama asrama yang tercatat di tabel students harus ada di tabel dorms. Kemudian relationship-nya itu adalah one to many, di mana satu asrama atau dorms dapat memiliki banyak mahasiswa atau students, tapi setiap mahasiswa hanya ditempatkan di satu asrama. Hal ini ditentukan oleh foreign key dorm name dalam tabel students yang mengacu ke primary key dalam tabel dorms. Baiklah Pak, cukup sekian yang dapat kami jelaskan terkait F01 ini. Apabila ada kesalahan kata, kami ucapkan mohon maaf. Sekian dan terima kasih.